kita akan berbicara mengenai meraih kemenangan di new normal. Di dalam kehidupan orang Kristen, pada waktu mereka mengalami pergumulan dan Tuhan sudah menjanjikan kemenangan. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 dan 5, siapa yang percaya di dalam Kristus Yesus, siapa yang sudah dilahirkan kembali, mereka itu sudah menjadi pemenang. Dan di sini sudah dipakai kata masa lalu, yaitu mereka telah menang. Mereka sudah menjadi pemenang. Tetapi Rasul Yohanes yang sama menulis dalam kitab Wahyu, yaitu surat kepada 7 jemaat, peringatan bahwa pada akhirnya dikatakan barang siapa yang menang. 7 kali dikatakan barang siapa yang menang. Lalu ada janji. Dan di sini berarti ada perjuangan untuk meraih kemenangan. Tuhan tidak pernah memberikan kemenangan itu kepada kita langsung di tangan kita. Jadi seperti kita menengadah ke langit, lalu Tuhan taruh kemenangan itu dalam tangan kita. Lalu kita menikmatinya. Bukan. Tuhan mau kita meraihnya itu dengan iman. Supaya iman yang Tuhan sudah tetapkan pada waktu kita lahir kembali itu bertumbuh menjadi dewasa. Dan salah satu cara kedaulatan Allah di dalam dunia ini dengan kondisi dan seluruh kesengsaraan ini tujuannya adalah untuk merendahkan hati orang percaya, membuat mereka mencari Tuhan, tetapi juga untuk mendewasakan kerohanian mereka dan mempersiapkan diri mereka untuk kehidupan kekal kelak. Di dalam Wahyu 12 ayat 11, saya bacakan. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu si setan, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ada 3 hal, cara kita mengalahkan setan, dan semua itu ada di dalam orang percaya. Pada saat orang percaya mengidentifikasikan diri mereka dengan Kristus. Yang pertama di situ ada kuasa salib, ada kesaksian yang berani, dan yang ketiga komitmen yang serius. Yang pertama kuasa salib, karena dikatakan mereka mengalahkan si setan itu dengan darah anak domba. Ini mengacu kepada kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Peristiwa salib ini bukanlah peristiwa historis semata-mata, tetapi harus punya relevansi, harus punya keterkaitan, harus memiliki hubungan langsung dengan kita sekarang ini. Rasul Paulus dalam kitab Galatia berkata begini, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup di dalam iman kepada anak Allah. Artinya, karya dan perkataan Kristus itu selalu menjadi acuan Rasul Paulus di dalam dia bertindak. Dengan kata lain, karya salib itu harus menjadi referensi kita, harus menjadi acuan kita di dalam membuat keputusan, di dalam kita berjalan, di dalam kita hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Di dalam karya salib yang sudah selesai, kita berjalan dan kita melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, yaitu kesaksian yang berani. Mereka mengalahkan si setan itu dengan kata-kata kesaksian mereka. Saya percaya ini adalah sebuah kunci dan dorongan kita untuk berani bersaksi. Karena di sini dikatakan kita harus berani menyatakan tentang nama Yesus Kristus. Banyak orang yang cuma melakukan secara penyamaran. Saya sebut sebagai orang Kristen penyamaran. Undercover operative Christian. Yaitu orang-orang yang hanya memakai nama Tuhan secara generik. Padahal seluruh karya keselamatan, seluruh pewahyuan Allah yang umum itu sudah diputuskan, dinyatakan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Jadi hanya ada di dalam Yesus Kristuslah keselamatan dan kehidupan kekal. Untuk kita bisa meraih kemenangan itu, kita perlu menjadi orang Kristen yang berani. Menjadi orang Kristen yang tidak takut untuk menyatakan, baik dalam sosial media kita, baik di dalam kita berbicara di umum, atau di dalam kesempatan-kesempatan lain, untuk kita menyatakan tentang posisi iman kita dan apa yang kita percaya atau kita yakini. Dan yang ketiga, komitmen yang serius. Karena dikatakan, karena mereka tidak mencintai nyawa mereka hingga maut. Di sini kita berbicara mengenai kedalaman kasih yang membuat kita akhirnya bersedia berkorban
membayar harga untuk komitmen rohani kita. Kita bayar harga di dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, tapi mati adalah sebuah keuntungan. Tetapi kalau kita hari ini masih hidup, maka hidup kita adalah kita dedikasikan untuk Kristus. Jadi, hidup di dalam new normal ini adalah hidup untuk Kristus dan bagi Kristus mata-mata. Sebagai kesimpulannya, maka hari ini kita ditantang oleh firman Tuhan ini. Untuk kita bisa meraih kemenangan itu adalah kita fokus bukan kepada beratnya pergumulan hidup yang baru ini. Bagaimana pergumulan ini harus kita jalani. Tetapi marilah kita fokus kepada berita sorgawi. Mungkin pada saat ini, 3 bulan terakhir ini, sepertinya setan itu menghantam keuangan engkau, menghantam keluarga-keluarga engkau. Bahkan mungkin engkau kehilangan keluargamu, ada yang meninggal karena pandemi COVID ini. Tapi waktunya kita harus sadar bahwa kita ini sudah ditentukan untuk menang. Ingat tadi saudara dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, kita ini sudah ditentukan untuk menang. Tuhan sudah tuliskan bahwa kamu menang di dalam Kristus. Tetapi kita sekarang hidup dan berjuang di dalam pergumulan duniawi ini. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam kitab Yesaya dikatakan gini, whose report that you believe? Laporan siapa yang akan engkau percayai? Hari ini kita ada kesempatan untuk mendengar laporan sorgawi. Laporan kemenangan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan. Dan kita sekarang meraihnya itu. Ada kesempatan untuk kita meraih. Dan bagaimana cara kita meraihnya? Dikatakan tadi bahwa terapkanlah kuasa salib itu di dalam hidup kita setiap hari. Hidupku ini bukan lagi aku, tapi Kristus, firman. Ketetapan firman itulah yang menjadi bagianku. Yang kedua, berani berkata-kata. Berani memperkatakan imanmu. Berani memperlihatkan imanmu. Jangan lagi jadi orang Kristen menyamar. Dan yang ketiga, saudara, marilah kita percaya komitmen kita yang serius. Hidup ini bagi Kristus. Tapi kalaupun harus mati, itu sebuah keuntungan. Hari ini, Tuhan mengingatkan saya, kemenangan itu di dalam jangkauan kita. What is in your hand? Apa yang ada dalam tanganmu? Yaitu ketika mujizat Yesus akan memberi makan 5.000 orang. Dan murid-murid hanya punya 200 dinar dan dikatakan bahwa tidak cukup uang ini. Dan kemudian ada anak di situ yang datang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu kemudian Yesus mengambil itu dan melipat gandakannya dan memberikan makan semua orang sampai kenyang bahkan berkelimpahan. Saya percaya bahwa di dalam new normal ini Tuhan akan membuka pintu kesempatan bisnis dalam usaha saudara. Bukan dengan apa yang saudara tidak punya. Tetapi within your hands. Mungkin selama ini hal itu hanya menjadi sebuah hobi. Hanya menjadi sebuah perhatian Anda. Seperti misalnya Anda senang dengan kecantikan. Anda senang mungkin peduli dengan kesehatan. Tetapi itu tidak berpikir untuk menjadi sebuah usaha dan mendatangkan pemasukan. Anda senang masak dulu. Tapi kali ini Tuhan mengatakan, what is in your hand? Dan Tuhan akan melipat gandakan itu. Serahkan itu kepada Tuhan pada saat ini. Dan izinkan Tuhan melipat gandakan itu dan membuat itu menjadi berkat kepada banyak orang. Dan saya percaya tidak ada pintu yang tertutup. Tidak ada kesempatan yang hilang. Dan saya berdoa juga kepada para ASN, aparatur sipil negara. Seringkali engkau seperti merasa tertekan, minoritas, dan engkau mengatakan, kami tidak bisa, kami malu. Kalau kami memberitakan, kalau kami menyatakan kekristenan kami tidak akan bisa dipromosikan. Tapi demikianlah firman Tuhan, bahwa promosi bukan datang dari utara, datang dari selatan, tetapi datang dari Tuhan. Dan ketika engkau bersedia berdiri untuk kebenaran, firman Tuhan berkata pada hari ini bahwa Dia akan membela engkau. Dan saya percaya inilah masa seperti di dalam Wahyu pasal yang ketiga itu gereja di Philadelphia. Di mana dikatakan bahwa Tuhan tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu engkau tidak kuat, cukup kuat. Tetapi dikatakan, tetapi karena engkau tinggal di dalam kebenaran. Dan karena engkau tidak malu kepada nama Tuhan. Maka orang-orang yang selama ini menekan engkau, maka mereka akan Tuhan buat berbalik dan mengakui bahwa sungguh Tuhan Yesus mencintai kamu. Bapa, aku berdoa pada saat untuk setiap jemaatmu Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang sudah Engkau berikan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kami tahu bahwa kemenangan itu sedang ada di dalam jangkauan tangan kami, raihan kami. Dan aku berdoa Tuhan saat ini, biarlah
kuasa salib itu bukan sekedar pengalaman historis, tetapi menjadi pengalaman setiap hari, menjadi acuan kami bertindak. Dan kami berani berkata-kata dan menyampaikan iman Yesus Kristus kepada banyak orang. Dan kami berdoa untuk komitmen kehidupan kami setiap hari, berjalan di dalam ketaatan kepada firman-Mu, membayar harga dari hubungan kami dengan Engkau, dan Engkau akan menghormati itu Tuhan dengan menyediakan apa yang kami perlukan, membuka pintu, bahkan Tuhan melipat gandakan apa yang kelihatannya hanya biasa, tetapi seperti anak itu yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan baik talenta kami, kemampuan, perhatian kami, kesenangan, hobi kami. Semua itu Engkau bawa dan Engkau lipat gandakan untuk memberi makan begitu banyak orang. Bahkan ada kelimpahan terjadi masuk ke dalam lumbung-lumbung jemaat-Mu. Dan aku berdoa bahwa itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan melihat bahwa jemaat akan keluar sebagai pemenang di dalam new normal ini. Dan Yesus akan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.